saya Angelina Karnika Sari, asal saya dari Kota Tasikmalaya, berkuliah di kampus Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Saya Alda Amalia, asal dari Tasikmalaya, kuliah di Universitas Siliwangi, mengikuti program Kampus Jakat di Laju Samsul Ulum. Saya Mufi Patria Ghazali, asal Bekasi, kuliahnya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Saya Yulia Eka Sapitri, asal Ciamis, menjadi mahasiswa di Universitas Siliwangi. Saya Teh Ilham Zailani, asal saya dari Tasikmalaya, sekarang sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Nama saya Saddam Sadik, saya dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Saya berasal dari Bandung, tepatnya di Ciwastra. Lembaga atau instansi atau badan amil yang di dalamnya ada sekelompok orang yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertugas untuk membantu atau pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Suatu lembaga yang didirikan oleh perseorangan atau sekelompok orang yang mana itu tuh bergerak dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat. Nah, selain itu juga biasanya lembaga zakat ini tuh menjadi menjadi tangan kanan dari para muzaki untuk menyalurkan amanahnya kepada mustahik zakat seperti itu. Orang atau kelompok yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang nantinya bertugas menjadi wadah sebagai pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang diserahkan oleh muzaki untuk kemaslahatan umat muslim di Indonesia ataupun di dunia. Lembaga atau organisasi yang sebagai perantara seseorang yang mau seorang muzaki menyalurkan zakatnya. Organisasi yang menerima tampungan sedekah, infak untuk disalurkan ke orang-orang yang belum mampu, ke orang yang membutuhkan. Jadi lembaga zakat itu sebagai perantara. Program inisiatif dari Lembaga Amil Zakat, yang mana program ini melibatkan sivitas akademik dari beberapa kampus yang ada di Indonesia, terkhusus mahasiswa jurusan ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Tujuan program ini adalah untuk melibatkan mahasiswa ikut andil dan berperan dalam pengelola zakat. Jadi program ini memberikan pengalaman dan experience yang baru untuk mahasiswa untuk magang, ya, untuk kedepannya secara profesional untuk bekerja di lembaga zakat. Program Kampus Zakat ini yaitu program yang memberikan kesempatan khusus bagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang sudah berkolaborasi dengan Kampus Zakat dan mahasiswanya itu yang berasal dari ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Islam, juga dari studi lainnya. Di mana program Kampus Zakat ini merupakan suatu program magang yang dilaksanakan oleh organisasi zakat atau WOT, di mana program ini mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin bermagang di bidang perzakatan atau sosial maupun filantropi. Salah satu program MBKM yang bekerja sama dengan POS dan lembaga-lembaga zakat yang dikhususkan untuk mahasiswa dan mahasiswi dari program studi ekonomi Islam, ekonomi syariah, ataupun prodi lain yang berhubungan dengan Islam ataupun zakat. Di mana program ini tuh mewadahi mahasiswa untuk melakukan magang yang berkaitan dengan lembaga filantropi Islam, yang dimana mereka ntar bakal melakukan magang-magang, mereka nanti itu bakal magang ke berbagai lembaga siswa. Sebenarnya saya tidak awalnya gitu, saya nggak memilih program ini karena pas awal daftar itu saya memilih
di DT Peduli. Terus karena saya nggak keterima, terus ada tawaran untuk kampus Jakarta di Lajeng Samsulun dan saya memilihnya. Dari Zoom Meet the Expert Kampus Jakarta, yaitu terkait akuntansi zakat, di mana dalam akuntansi zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akuntansi penerima zakat dan yang kedua ada akuntansi penyalur zakat. Nah, untuk contoh jurnal akuntansi penerima zakat itu, misal ketika ada seseorang yang akan membayar zakat, maka untuk jurnal yang dicatat itu maka jurnal yang akan dicatat itu yang pertama untuk kas zakat itu di debit dan penerima zakat itu di kredit. Kemudian contoh jurnal dari akuntansi penyaluran zakat itu misal ketika lembaga akan melakukan penyaluran program, maka jurnal yang akan dicatatnya itu untuk penyaluran zakat di debit dan kas zakat di kredit. Yaitu waktu kegiatan berbelanja bersama anak yatim dan juga kegiatan santunan, karena itu merupakan salah satu bagian dari penyaluran dana zakat yang diamanahkan kepada Lajeng Syamsul Ulum. Sebetulnya program konser amal Palestina itu tuh sangat amat berkesan karena itu kayak pertama kali masuk magang terus langsung diamanahi buat nge-handle event itu gitu. Jadi itu pertama kali saya menghandle event acara musik. Nah dari situ saya excited. Kenapa? Karena mengundang salah satu idola saya yaitu Barang Mas'ud gitu. Dan terlebih lagi sebenarnya itu berkesannya itu ada positif ada negatifnya juga gitu. Tapi lebih banyak positifnya karena seenggaknya saya bisa foto bareng sama Barang Mas'ud. Sekian, terima kasih. Belanja barang anak yatim, kenapa saya menyukai program tersebut? Karena pada program tersebut saya bisa melihat anak-anak yatim bisa berbelanja, dan itu anak-anak yatim karena pada program tersebut saya bisa melihat anak-anak yatim duafa bisa berbelanja pakaian dan bermain. Pertama ada belanja barang yatim, yang kedua sama kurban. Nah, belanja barang yatim ini karena jalan-jalan keluar, jalan-jalan ke mall, jadinya saya suka. Soalnya bisa bertemu sama anak asuh juga, sama semua anak asuh di belanja barang yatim di Giria Kepatihan Jogja itu kemarin. Terus yang kedua kurban. Nah, kurban ini karena apa ya? Saya suka kurban karena saya banyak dokumentasi. Nah, kenapa saya banyak dokumentasi? Ya lagi-lagi karena saya kegiatannya di luar kantor alias kegiatan di lapangan. Saya lebih suka di lapangan, jadinya saya suka. Program Kampung Berkurban, kurban di kampus, ini adalah program yang benar-benar saya paling berkesan gitu. Kenapa program ini yang paling berkesan? Karena ini menjadi pengalaman baru bagi saya, bagaimana saya bisa mengatur, merencanakan program ini, ikut andil dalam program kurban. Nah, yang menjadi berkesannya itu ketika hari H pelaksanaan kurbannya, yang mana saya bisa langsung ikut jadi juleha gitu ya, bukan jadi juleha, ikut jadi tukang rojal. Rombongan jagal setahun sekali itu ada. Jadi saya di sana sangat wah ini asik banget deh, gitu aja. Sangat banyak sekali. Yang pertama itu kekeluargaannya. Nah, di Lajis itu kekeluarganya itu sangat itu ya bagus banget gitu ya. Jadi
dapet gitu lah ke hatinya gitu ya, ke keluarganya tuh. Lalu saya kan programnya program marketing, jadi saya itu yang awalnya gak bisa desain tuh jadi sekarang jadi bisa desain. Terus pas program kurban juga itu sangat banyak sekali yang saya dapatkan, terutama pas saya mengguliti daging kurban itu sangat seru sekali. Pokoknya yang didapatkan di Lajisu itu sangat banyak sekali. Senang pokoknya berada di Lajisu. Yang pertama yang jelas ialah pengalaman, yaitu relasi, dan juga yang paling saya berkesan itu terhadap manajemen diri. Bagaimana saya harus bisa profesional dalam kegiatan ataupun di dunia kerja, yang mana ini adalah bentuk tanggung jawab saya terhadap diri sendiri dan juga bentuk tanggung jawab saya terhadap perusahaan ataupun lembaga amil zakat ini. Nah, itu hal yang benar-benar saya rasakan dan juga saya dapati ketika saya bekerja ataupun magang di lembaga amil zakat. Tentunya pengalaman dalam bidang admin dan keuangan, admin finance, yang pastinya kayak mereka zakat-zakat, infak, sedekah dari para muzaki, dan bagaimana penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Lajisu. Nano nugget, jadi rasanya tuh campur aduk, ada senengnya, ada sedihnya, ada bete-nya, ada keselnya, pokoknya semua rasanya tuh campur aduk. Tapi sangat berkesan karena kenapa? Karena bisa dekat lagi sama teman-teman magang, dan juga di sini para manajernya tuh asik-asik gitu ya, seru-seru semua, bisa diajak bercanda gitu. Terutama Ibu Penny, Ibu Evi, love you. Pesannya untuk anak magang selanjutnya mungkin ya, kalau misalkan Lajisu ini membuka kesempatan kembali, ayo bolehlah magang di sini dan manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Karena di sini tuh jujur banyak banget pengalaman yang baru didapatkan gitu. Kita bisa lebih tahu lagi gitu terkait penyusunan suatu program di lembaga zakat tuh kayak gimana, ribetnya seperti apa. Karena selama ini yang kita tahu itu kayak ada program ini, ini udah tersalurkan, ini, padahal di belakang itu tuh ada orang-orang hebat yang sudah menyusun dan juga membantu untuk supaya tersalurkan gitu sampai ke mustahik yang emang benar-benar mustahik. Love you pokoknya mah. Karena lembaga ini ada di Bandung dan juga alhamdulillah sangat dekat dengan lokasi rumah saya. Sebelumnya saya merantau di Tasik, sekarang saya di rumah, jadi saya merasakan keluarga. Itu yang paling berkesan. Terus pesannya buat teman-teman ataupun buat diri saya sendiri, tetap berproses. Bisa dapat teman baru ya dari kampus-kampus lain yang magang juga di Lajisu dan mengikuti program juga kampus zakat, lalu mendapatkan kesannya itu mendapatkan pengalaman dari program-program Lajisu, yang dimana seperti dalam program belanja barang anak yatim dan duafa, di situ saya juga mendapatkan kesan yang sangat bahagia dan bahagia yang dirasakan juga oleh anak-anak yatim dan duafa tersebut. Kesannya mungkin nanti bagi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang mungkin berkesempatan mengikuti kampus zakat, magang kampus zakat, belajarlah explore dari setiap divisi-divisi ada di lembaga kampus zakat. Kesan saya jempol, orang-orangnya humble, terus gampang bercanda, kekeluargaannya juga lebih erat, terus nggak, untuk dengan kata kutip kantor tidak terlalu ketat gitu. Maksudnya nggak terlalu ketat tuh nggak
nggak apa sih, nggak terlalu ditekan, nggak terlalu ditekan gitu, kayak lebih memfleksibelkan gitu. Terus pesan saya, karena saya anak magang ya, pesan saya untuk peserta magang selanjutnya, karena saya di divisi marketing strategik, untuk konten lebih kreatif lagi ya kalian, sama pamflet-pamfletnya lebih bagus lagi gitu. Pesan saya ke Lazisu sih, semoga Lazisu makin terkenal, dan semoga anak magangnya bisa mewujudkan itu. Alhamdulillah nyaman dan bersyukur bisa magang di Lazisu ini. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama terkait penyaluran program kepada penerima manfaat. Itu sangat berkesan sekali bagi saya. Seru sekali bisa ketemu anak-anak yatim, anak-anak duafa juga. Lalu terus kita tuh juga jadi tahu program-program yang ada di lembaga zakat itu apa aja. Untuk pesannya mungkin buat kalian yang mau ikutan kampus zakat, kalian ikutan aja, karena di situ dapat banyak pengalaman. Pokoknya kalian wajib ikutan.